Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai asesmen, prinsip-prinsip dalam pembuatan soal objektif. Selanjutnya, adapun pengertian dari asesmen. Asesmen atau yang disebut juga dengan penilaian adalah suatu penerapan atau penggunaan dalam berbagai cara dan alat guna mendapatkan serangkaian informasi mengenai hasil dari pembelajaran serta pencapaian kompetensi dari peserta didik. Pada dasarnya, asesmen merupakan suatu istilah lain dalam penilaian. Istilah asesmen ini sangat berkaitan erat dengan istilah evaluasi yang merupakan metode dalam mendapatkan hasil belajar dari siswa. Sehingga proses asesmen ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauh mana prestasi belajar dari peserta didik. Adapun pengertian tes objektif, menurut Suharsimi Arikunto, tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dilaksanakan secara objektif. Menurut Hidayat dan kawan-kawan mengemukakan bahwa tes objektif adalah tes yang terdiri dari item-item atau STEM yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif atau option yang benar dan alternatif yang tersedia atau mengisi jawaban yang benar dengan beberapa kata atau sandi. Selanjutnya di sini ada prinsip dalam menyusun soal objektif benar salah. Menyusun item bentuk salah satu ini hendaknya jumlah item cukup banyak di atas soal sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah item yang benar dan salah hendaknya sama. Berilah petunjuk cara mengerjakan soal yang jelas dan memakai kalimat yang sederhana. Hindarkan pernyataan yang terlalu umum, kompleks, dan negatif. Hindarkan penggunaan kata yang dapat memberi petunjuk tentang jawaban yang dikehendaki. Misalnya, biasanya, umumnya, dan selalu. Selanjutnya ada tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih salah satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Adapun prinsip dalam menyusun soal objektif pilihan ganda harus mengacu pada kompetensi dasar dan indikator soal. Berilah petunjuk mengerjakannya dengan jelas. Jangan memasukkan materi soal yang tidak relevan dengan apa yang sudah dipelajari peserta didik. Pernyataan pada soal seharusnya merumuskan persoalan yang jelas dan berarti. Pernyataan dan pilihan hendaknya merupakan kesatuan kalimat yang tidak terputus. Alternatif jawaban harus berfungsi, homogen, dan logis. Panjang pilihan pada suatu soal hendaknya lebih pendek daripada itemnya. Usahakan agar pernyataan dan pilihan tidak mudah diasosiasikan. Alternatif jawaban yang betul hendaknya jangan sistematis. Harus diyakini benar bahwa hanya ada satu jawaban yang benar. Selanjutnya, prinsip dalam menyusun soal objektif tes menjodohkan. Buatlah petunjuk tes dengan jelas, singkat, dan mudah difahami. Sesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikator. Kumpulan soal diletakkan di sebelah kiri, sedangkan jawabannya di sebelah kanan. Jumlah alternatif jawaban hendaknya lebih banyak daripada jumlah soal. Susunlah item-item alternatif jawaban dengan sistematika tertentu. Seluruh kelompok soal dan jawaban hanya terdapat dalam satu halaman. Gunakanlah kalimat yang singkat dan langsung terarah pada pokok persoalan. Selanjutnya, prinsip dalam menyusun soal objektif tes isian. Hendaknya tidak menggunakan soal yang terbuka sehingga ada kemungkinan peserta didik menjawab secara terurai. Untuk soal tes bentuk melengkapi hendaknya tidak mengambil pernyataan langsung dari buku. Titik-titik kosong sebagai tempat jawaban hendaknya diletakkan pada akhir atau dekat akhir kalimat daripada awal kalimat. Jangan menyediakan titik-titik kosong terlalu banyak. Pilihlah untuk masalah yang urgen saja. Pernyataan hendaknya hanya mengandung satu alternatif jawaban dan jika perlu dapat digunakan gambar-gambar sehingga dapat dipersingkat dan jelas. Alhamdulillah, mungkin sedikit pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf